Setelah harimau itu pergi dan keadaan mulai aman, Lily memiliki ide, yaitu menjebak Cummings dengan merayu agar menyerahkan pistolnya. Setelah itu ia lekas menembaknya dan Cummings pun tak berdaya, dan hal ini dilakukan untuk pertukaran korban. Karena selagi mereka berada di daerah ini, mereka harus mengikuti aturan para zombie. Tak lama datanglah dua zombie yang terlihat lebih cerdas. Seperti bernegosiasi dengan caranya, ia langsung membawa Cummings dengan menyeretnya ke sarang mereka. Hal tersebut membuat Kate menyimpulkan bahwa Gate pasti masih hidup dan berada di sana, dan menuntut ayahnya agar ke sana terlebih dahulu. Namun Scott mengingatkan bukan itu tugas mereka. Perjalanan pun berlanjut, mereka memasuki sebuah lorong. Saat mereka di lorong, Peter memastikan pada Scott untuk lebih diutamakan keselamatannya setelah dieter, karena ia adalah kunci untuk mereka pulang dengan aman nantinya. Di sisi lain, di waktu yang sama, di Olympus, Cummings berada di sana dengan keadaan takut entah apa yang akan terjadi kepadanya. Sedangkan Zeus sangat menjaga sang zombie perempuan yang ternyata adalah ratu zombie karena sedang mengandung. Dan diakhiri Cummings yang digigit oleh kawanan zombie. Kelompok Scott memasuki gedung yang terdapat zombie yang sedang berhibernasi. Mereka akan bergerak jika mendengar suara gaduh. Maka mereka dengan hati-hati melewati para zombie itu. Kemudian Scott jalan terlebih dahulu dan menunjukkan jalan menggunakan lampu yang ditinggalkan agar para anggotanya mengikuti lampu tersebut. Sedangkan Chamber berada di belakang untuk berjaga-jaga. Namun dengan sangat licik, Martin yang berada di depan Chamber melempar lampu yang ia lewati ke tempat yang berbeda dari jalan seharusnya, membuat Chamber tersesat. Sebab akses jalan Chamber yang terlalu sempit mengakibatkan zombie hibernasi itu bangun satu persatu. Walaupun hal tersebut bisa diatasi oleh Chamber, namun hal tersebut pula tak berlangsung lama karena ia tidak sengaja menjatuhkan piring besi yang membuat suara menjadi sangat gaduh dan para zombie pun mulai bangun. Pertarungan antara kelompok Scott dan para zombie pun tidak bisa dihindari lagi. Keadaan Chamber lebih genting karena ia harus bertahan sendirian di belakang. Dengan berbagai macam usaha akhirnya Chamber berhasil menemukan jalan keluar. Namun ternyata pintu yang ditemukan sudah dikunci oleh Martin yang membuat ia tidak bisa keluar dari ruangan itu. Chamber yang sudah lelah berjuang sudah tidak bisa bertahan lebih lama lagi, menahan para zombie yang mulai menggigitnya satu persatu. Dengan berat hati, Guzman menembak jerigen berisikan bahan bakar di pundak Chamber agar meledak. Dan Chamber pun meninggal. Walaupun sempat sedih, akhirnya mereka melanjutkan perjalanan yang tak lama kemudian sampailah pada tempat yang dituju. Di dalam gedung, zombie tak begitu banyak. Sampai pada Dieter menemukan cetak biru berangkas yang sama seperti yang ia pegang saat ini. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa Tanaka itu licik. Ia pernah mengirim tim lain untuk operasi ini, namun gagal. Mereka pun membagi tugas. Peter Krause ke atas untuk menyiapkan helikopter. Martin dan Coyote memeriksa perimeter, memastikan tidak ada zombie di luar yang mengganggu. Di lain tempat, Scott dan Kate sedang mempersiapkan generator sembari membicarakan hubungan rumit antara ayah dan anak. Ia menjelaskan bahwa sangat mencintai mereka berdua. Namun rasa bersalah telah membunuh istrinya memang sangat besar. Namun itu adalah pilihan yang sulit. Karena itu adalah kewajiban seorang ayah untuk melindungi Kate. Scott berdalih karena setiap melihat Kate ia selalu mengingat istrinya. Mereka membicarakan mimpi yang akan datang, namun tetap saja Kate masih belum bisa memaafkannya begitu saja. Akhirnya generator listrik hidup. Van der Rohe, Guzman, dan Dieter sudah sampai di tempat berangkas itu berada. Beberapa zombie langsung mereka bunuh di tempat. Setelah pintu pertama terbuka, ternyata tantangan sebenarnya adalah jebakan di balik gerbang jeruji besi. Di sana mereka melihat beberapa mayat yang sebelumnya dikirim oleh Tanaka yang menandakan mereka gagal dan terkena jebakan. Hal ini mempermudah tim Scott untuk mengetahui jebakan di tempat tersebut. Sedangkan di tempat lain, Lily dan Martin bertemu dengan dua zombie, yaitu sang ratu dan pengawalnya.
Di waktu yang sama pula, Dieter mencoba memecahkan cara untuk mendekati pintu brankas, sebab ada beberapa jebakan menunggu mereka. Lanjut ke nasib Geta dan dua temannya yang telah ditahan di Olympus. Zeus datang menemui mereka dan hendak membunuh satu di antara dari tiga wanita itu dengan menyiksanya dengan sadis. Namun belum sempat menghabisi nyawa wanita itu, tiba-tiba tubuhnya terhenti setelah mendengar jeritan dari sang ratu yang sedang dipotong lehernya dengan seutas tali besi oleh Martin yang sebelumnya berhasil menembak pengawalnya terlebih dahulu, yang membuat Zeus langsung pergi ke tempat suara itu berasal. Dan kepala zombie ratu ini yang merupakan zombie alpha akan dijadikan bahan penelitian menjadi senjata pemusnah massal oleh Tanaka nantinya. Kepala ratu ditukar dengan batalnya perjanjian awal antara tim Scott dan kerajaan zombie. Perjanjian apa? Aturan di kerajaan zombie ini membuat mereka harus mengorbankan salah seorang untuk ditukar dengan keamanan mereka saat berada di tempat ini. Van der Rohe datang kembali ke tempat Dieter setelah sempat turun ke lantai bawah membawa zombie yang akan dijadikan pemicu jebakan. Okay, let's go get it. Di sisi lain, Peters masih sibuk memperbaiki helikopter tua yang ia anggap barang rosokan yang tak layak untuk digunakan. Sedangkan Gazman melihat televisi mengenai waktu peluncuran bom nuklir yang ternyata dipercepat, yang membuat mereka hanya memiliki waktu 90 menit lagi. Sampai pada mereka semua berkumpul di ruang brankas, dan Dieter membutuhkan waktu 30 menit tanpa suara untuk berkonsentrasi membuka brankas ini, yang artinya mereka membutuhkan waktu 60 menit untuk menuju helikopter sampai nuklir jatuh. Di lain tempat, Zeus yang sangat marah mengetahui ratu mati sambil memegang perut sang ratu yang sedang hamil dan kecewa dengan jeritan yang panjang. Scott dan Kate melihat sekeliling dan menemukan pintu darurat untuk nantinya mereka lewati. Di saat Dieter berhasil membuka pintu brankas, tumpukan uang terlihat dengan girang mereka mulai mengemas. Sedangkan di dalam Olympus, Zeus membongkar perut ratu untuk melihat anak yang berada di dalamnya dan rasa marah menjalar ke seluruh tim zombie dan mulai menyerukan untuk membantai manusia pengganggu yang ada di sana. Di tempat Scott, Maria sedang mengungkapkan pikiran dan perasaannya bahwa ia berani ke Vegas bukan karena uang, tapi karena Scott. Namun percakapan mereka terhenti karena Scott sadar bahwa Kate tidak terlihat sedari tadi. Sedangkan Kate berada di Olympus sendirian dan melihat pasukan zombie berlari ke arah gedung Vegas Blee untuk menyerang tim Scott yang berada di sana. Kembali ke gedung Vegas, di sana Scott paham Kate berada di mana. Ia akan segera menyusulnya apapun yang terjadi. Sembari memukul tombol lift untuk turun, Maria mengajukan untuk ikut menemani. Di saat pintu lift terbuka, di saat yang sama pula para zombie keluar dan seketika kepala Maria diputar ke belakang dan Maria pun meninggal. Keadaan mereka semakin menegang. Dengan sisa waktu yang sedikit, penyelamatan Kate dan kejaran zombie yang mengamuk. Ditambah ketika mereka akan pergi, Martin menutup pintu jalur mereka untuk keluar. Ternyata Tanaka tak begitu membutuhkan uang yang ada di brankas. Kepala sang ratulah yang lebih berharga daripada uang-uang itu. Sedangkan Zeus dan pasukannya tidak bisa dihalau lagi. Dieter dan Vendor harus menahan mereka. Namun Zeus lebih pintar menggunakan topeng besi di bagian kepalanya agar tidak bisa ditembak. Lily dan Scott berusaha mencari jalan keluar lain untuk mereka dan mulai melubangi tembok sebagai jalur pelarian. Sementara itu, Van der Rohe dan Zeus harus berduel dengan tangan kosong karena peluru yang dimilikinya habis dan mereka pun bertarung. Ternyata perbedaan kekuatan di antara mereka sangatlah besar.
membuat Van der Rohe terpojok dan membuat Dieter mengambil keputusan untuk mengorbankan dirinya dan memasukkan Van der Rohe ke dalam berangkas agar selamat. Di lain tempat, Martin yang berhasil keluar kaget bukan kepalang karena ketika mengecek tas, yang dibawanya bukanlah kepala zombie, melainkan berganti menjadi mesin penghitung uang yang sudah diganti sebelumnya oleh Lily. Kesialan Martin bertambah karena ia harus bertemu dengan zombie harimau dan harus mati olehnya. Ia dicabik-cabik dengan keji oleh zombie harimau teritori. Lubang pelarian yang dibuat oleh Lily ternyata berhasil. Tim yang tersisa tinggal Scott, Lily, dan Guzman yang berusaha mencari jalan untuk menuju ke atas menemui Peters. Di saat menuju ke lift untuk ke atas, ternyata para zombie sudah menunggu. Tembak-menembak terus terjadi. Sampai pada akhirnya Guzman berhasil tergigit. Dengan penuh keberanian, ia meledakkan diri dengan menarik pemicu granat yang ia miliki dan berhasil menghancurkan zombie, dirinya, dan uang yang ia bawa. Dan Guzman pun mati dengan berani. Hal tersebut tidak disia-siakan oleh Lily dan Scott untuk langsung naik ke lift menuju atap. Dan sesampainya di atap, ternyata Zeus pun sudah bisa menyusul mereka. Demi menahan Zeus, Lily mengeluarkan kepala ratu dan akan menembaknya bila Zeus berani maju. Lalu di saat helikopter akan pergi, di saat yang sama juga Zeus melemparkan linggis yang ada di tangannya kepada Lily, menembus dada bagian kanannya. Sadar Lily tak akan selamat, lalu ia menjatuhkan kepala sang ratu ke lantai bawah, membuat kepala itu hancur berkeping-keping. Di dalam helikopter, Scott menjelaskan bahwa tidak ada uang dan harus menyelamatkan Kate di dalam Olympus. Sisa waktu mereka adalah 9 menit sebelum hancur oleh nuklir. Sedangkan di dalam Olympus, Kate berhasil menemukan Gate dan satu temannya yang masih hidup. Saat Scott sampai di Olympus lewat atap, para zombie sampai lewat bawah. Gate dan temannya berusaha mencari jalan keluar sambil tegang melewati pintu ke pintu. Dan kemudian mereka terkejut karena tanpa mereka duga harus bertemu Columns yang sudah menjadi zombie dan menggigit teman Gate. Scott yang sedang mencari mendengar suara tembakan pistol. Kate sedang sibuk menembak Columns. Di saat Columns mati, Zeus dan pasukannya sudah berada di ujung lorong lain siap menangkap Kate. Di saat sudah terpojok, Scott tiba dari pintu yang sedari tadi tak bisa dibuka oleh Gate, membuat ledakan yang mengakibatkan Zeus terpental. Dengan tanpa aba-aba, mereka berlari ke atap, namun ketika sudah berada di atas, helikopter tidak berada di sana. Di saat mereka berpikir bahwa Peters meninggalkan mereka, helikopter itu kembali datang. Zeus yang tadi terpental kini sudah berada di tempat yang sama dengan mereka dan ia pun terjun masuk ke dalam helikopter. Duel Zeus dan Scott berlangsung lama sampai dengan pistol yang tidak sengaja menembak Peters membuat helikopter harus bertahan dengan keadaan Peters yang terluka. Keadaan tegang semakin bertambah ketika Peters membersihkan darahnya di kaca helikopter dan melihat asap panjang bekas jalur nuklir ditembakkan. Di belakang, Scott yang bertarung harus tergigit oleh Zeus walaupun akhirnya Zeus berhasil ditembak kepalanya berbarengan dengan jatuhnya nuklir yang berbentuk jamur raksasa. Akibat guncangan itu, helikopter menjadi tidak stabil dan harus jatuh. Kepulan asap dan rusaknya helikopter menggambarkan keadaan yang cukup parah. Tanaka yang melihat berita ledakan nuklir dan tidak mendapatkan kabar dari Martin hanya bisa menghembuskan napas kesal. Kembali lagi ke helikopter. Kate selamat, ia bisa bangun, memastikan sekitarnya, lalu ia melihat Peter sudah tiada. Ia tertancap patahan baling-baling di bagian dada. Sontak, Kate mencari Scott dan ternyata ayahnya itu selamat. Scott sadar tak lama lagi ia akan menjadi zombie.
Sebelum itu terjadi, ia ingin mengukir hal indah dengan anaknya. Ia ingin bercerita banyak hal yang mungkin tak pernah ia lakukan selama ini. Di ucapan terakhir Scott, ia meminta maaf karena selama ini ia kabur. Scott memberikan sejumlah uang yang sempat ia kantongi. Ia menyerahkan untuk mengeluarkan anaknya itu dari kamp karantina dan digunakan dengan benar. Tak lama, tanda-tanda ia menjadi zombie mulai terlihat, mengharuskan Kate segera mengambil keputusan untuk menembak kepala ayahnya sendiri. Helikopter lain terlihat mendekat ke arah Kate berada. Di akhir scene, vendor yang masuk ke dalam berangkas ternyata berhasil selamat dan membawa banyak uang. Ia menjerit-jerit memanggil nama teman-temannya sekiranya masih ada yang hidup. Sampai pada ia menemukan rumah kosong dan mobil yang ia bisa gunakan. Dan sampailah ia di bandara dan ingin menyewa pesawat pribadi. Awalnya ia tidak diperbolehkan, namun melihat uang yang ditawarkan begitu banyak, siapapun tidak akan bisa menolak. Di dalam pesawat, Van der Rohe diperlakukan bak raja dan ia terlihat sakit dan meminta untuk ke toilet mencuci muka agar segar. Saat di toilet, ia baru sadar bahwa telah digigit sebelumnya di bagian lengan yang tertutup sialnya. Sedangkan suara kapten pesawat mengabarkan bahwa mereka sedang melakukan pendaratan di kota Meksiko. Cerita pun tamat. Terima kasih sudah menonton video ini hingga selesai dan sampai jumpa.